Bahagia itu pilihan ya. Jadi mari semuanya memilih gitu ya. Saya mau sakit lebih dini atau mau sehat ya, bahagia, kaya gitu ya. Nantinya kalau Tuhan panggil masuk surga gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birawa Anuraga. Halo sahabat Brawijaya, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Ismail dalam acara Brawijaya Podcast. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi kita semua, yaitu cara hidup sehat. Dan untuk narasumber kita kali ini, beliau seorang ahli di bidang kesehatan. Beliau adalah Dr. Elina M.H. Kes. Hari ini beliau akan berbagi tips wawasan berharga tentang bagaimana kita bisa menjalani gaya hidup yang lebih sehat. Sebelumnya, mari kita sapa narasumber kita hari ini. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mas Ismail. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kabarnya bagaimana? Sehat selalu, tetap semangat. Ya. Mungkin berkenan menyapa sahabat Brawijaya terlebih dahulu, dokter. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Perkenalkan saya Dr. Elina Damayanti M.H. Kes. Ya, dengan senang hati hari ini berbagi tips dengan seluruh sahabat sehat. Alhamdulillah, luar biasa, cerah dan iya. penuh dengan energi kan gitu ya, dokter ya. Oh iya, dok. Selain menangani pasien, apa saja nih kesibukan dokter selain menangani pasien atau saat ini juga mengajar gitu, dok? Iya, keseharian kami bekerja di Rumah Sakit Bantuan 050805 Surabaya yang di DKT Gubeng. Oh, Gubeng ya, dok ya. Iya. Dan ya untuk mengisi waktu-waktu yang lain, satu kuliah, Mas. Kuliah, saya mengambil S2 saya yang kedua di bidang perumasakitan, kemudian juga mengajar di sela-sela waktu libur Sabtu Minggu untuk berbagi ilmu dengan rekan-rekan di rumah sakit maupun di dunia pendidikan. Jadi tidak mengganggu aktivitas dinas ya, dok? Oh, ya? tidak boleh, harus tetap dinas tuh wajib. Memang luar biasa ya. Iya, luar biasa, dokter. Oh iya, dok, sebenarnya yang dimaksud dengan sehat pada manusia itu apa sih, dok? Apa cukup dengan kita ini sehat jasmani saja atau juga dilengkapi dengan sehat secara rohani gitu, dok? Ya, baik. Kalau kita melihat dari Undang-Undang Kesehatan ya, Mas. Jadi kata sehat ya itu adalah suatu kondisi seseorang di mana fisik, mental, sosial dan spiritual itu benar-benar optimal dan dia mampu melakukan kegiatan-kegiatan ya yang penuh dengan semangat, penuh dengan energi ya, baik itu menyangkut sosial maupun yang ekonomis. Wah, gitu ya, dok ya. Jadi semuanya itu harus berkaitan ya, gitu ya. Jadi produk semua saling terkait ya. Jadi tidak hanya bisa berdiri sehat secara fisik ya, tetapi juga mental, spiritual maupun sosial ini terkait di dalamnya. Iya, mungkin orang di luar sana kan lihat dari fisik saya, Pak tentara itu ya fisiknya keren. Sehat, keren. Tapi mereka kan nggak tahu pikiran kita ini bagaimana kan gitu, dok ya. Ataupun sosialnya. Nah, sosialnya. Kalau kan spiritual gitu. mungkin nggak dipertanyakan ya. Iya. Nah, soalnya kalau secara fisik bisa kita lihat, tapi kalau secara mental dan sosial kan hanya kita dan Tuhan yang tahu kan gitu, dok ya. Mantap, luar biasa, dokter. Oh iya, dok. Sehat itu kan melingkupi banyak kriteria ini, dok. Apa saja kriteria ini, dok? Ya, seperti yang tadi sudah disinggung ya. Jadi kalau sehat secara fisik ya otomatis badan kita ini memang sudah terpola untuk selalu dikondisikan memang bisa selalu bergerak, selalu bisa beraktivitas optimal gitu ya. Tidak ada sakit penyakit yang
latar belakangi. Iya. Kemudian kalau sehat mental artinya secara psikologi itu tenang, kemudian bahagia gitu ya. Terus kemudian kalau sehat secara spiritual otomatis berhubungan dengan ketuhanan ya. Jadi mampu menjalankan kehidupan beragama, kemudian beribadah gitu ya. Kemudian kalau sehat secara sosial, jadi mampu melakukan hubungan dengan baik itu dalam keluarga, kemudian dalam aktivitas sehari-hari yang di kantor gitu ya, ataupun tempat-tempat yang biasa dia kunjungin. Iya. Nah ini kalau kita berbicara sehat nih dok, ya kan kalau tahun 2019 itu kan yang paling viral itu kan COVID. Ya kan, betul. Sampai bukan hanya di Indonesia kan, itu sudah mendunia kan gitu dok ya. Benar-benar itu merupakan suatu bentuk perhatian yang sangat untuk yang namanya COVID tersebut. Nah ini kalau 2024 ini dok, yang lagi tren ini penyakit apa ini dok? Iya, mungkin sama-sama sudah dengar ya, kemarin sempat menjadi pokok bahasan utama ya. Walaupun mungkin tidak sehebat COVID-19 ya, tetapi pemerintah sudah mulai fokus ya untuk penanganannya, yaitu monkeypox ya Mas ya kemarin ya. Monkeypox ya. Iya. Jadi cacar monyet itu cacar ya, monyet betul. Iya. Oh, jadi 2024 ini cacar monyet itu dok ya. Yang jadi kemarin jadi sempat apa ya? Tren. Jadi sempat topik, fokus ya? Pembicaraan topik pembicaraan yang lagi hangat kan, nih ceritanya. Tiap kali kita buka handphone kita kan banyak sekali tuh berseliweran. Wah, ini apa? Nah, itu gejalanya gimana itu, Dok? Untuk apa? Cacar monyet ini ya. Cacar monyet tersebut, Dok. Iya. Jadi cacar monyet ini kan penyebabnya virus ya. Virus monkeypox ya, golongan zoonosis. Jadi sebenarnya seperti virus-virus yang lain ya. Gejalanya seperti flu-like syndrome, kemudian mungkin ada yang diawali dengan batuk pilek ya. Kemudian lemah fetichu ya. Jadi seperti capek berat gitu. Terus kemudian juga ada pembesaran kelenjar-kelenjar seperti kelenjar di ketiak dan bagian yang lain. Oh gitu, mungkin kayak sendi-sendi ini terasa capek semua, itu asal mulanya gitu ya. Iya. Indikasi mungkin ya. Betul. Terus kemudian nanti berikutnya akan disusul seperti ada bintil-bintil. Bintil-bintil kalau kita bilangnya seperti bula-bula kecil gitu ya Mas ya, seperti cacar air mirip gitu ya. Cuma cacar air itu kan isinya bening ya. Bening. Walaupun cacar air itu kalau terapinya tidak bagus, pengelolaannya nggak bagus, bisa sih terjadi pustul. Nah di cacar monyet ini lebih mudah untuk mengarah ke pustul. Jadi isinya itu seperti nanah gitu. Oh gitu. Oh iya. Kalau cacar air itu kan bening, terus kemudian kalau sudah mengering kan hitam gitu ya. Iya, sama sebenarnya. Coba kalau cacar monyet ini lebih arah pustul, kemudian dia akan seperti apa ya, meleleh gitu ya, terus kemudian mengkeropeng kayak gitu. Jadi kayak masa penyembuhannya sama, jadi kayak mengkeropeng seperti itu juga. Gitu, ngeri ya dok ya. Jadi panas kan kalau cacar air aja panas gitu, apalagi cacar monyet gitu dok ya. Iya Kak, ini sering kita lihat nih ya, apalagi kita tentara ya dok ya. Ya baik itu PNS-nya, tentaranya dihadapkan dengan tugas kita ya, tugas ke depan kita kan semakin berat kan gitu dok. Tentunya kita dibutuhkan fisik yang prima, fisik yang kuat. Nah ini kan banyak sekali nih dok kejadian-kejadian yang boleh dikatakan mati mendadak, ya kan dok ya. Itu sebenarnya mati mendadak itu kematian bagaimana sih dok? Ini kan banyak yang bingung ini. Tahu-tahu habis olahraga duduk out gitu dok. Gimana itu dok? Oke, baik. Sebenarnya nggak hanya di dunia kita ya, TNI maupun PNS, tapi memang ini salah satu penyakit yang non infeksi yang juga menjadi fokus juga. Ya, tidak hanya Indonesia tapi dunia juga. Jadi mati mendadak ya, kalau orang awam bilang mati mendadak atau serangan jantung seperti itu ya. Kalau orang Jawa itu kalau nggak salah itu angin duduk. Iya kan? Jadi anginnya itu bisa duduk gitu ya dok ya. Karena angin duduk nggak tahu seberapa banyak anginnya gitu. Iya kan? Duduk kita kan. Iya. Baik, jadi serangan
ini lebih ke arah serangan jantung ya. Serangan jantung itu di mana kondisi jantung itu sebenarnya tidak tersuplai dengan baik, itu bisa bagian tertentu atau bisa menyeluruh. Ya penyebabnya bisa karena penyakit-penyakit sebelumnya juga bisa gitu ya. Yang jelas di mana otot jantung tidak tersuplai dengan baik dengan oksigen, sehingga jadi ada mungkin penyumbatan dan sebagainya gitu ya, yang menyebabkan si bagian otot ini mati gitu ya. Dan itu akan menimbulkan rangsangan awal sih sebenarnya seperti nyeri dada. Jadi sebenarnya katakan mendadak itu dari segi onsetnya ya kelihatannya gitu ya. Tapi sebenarnya dari personnya mungkin sudah ada sinyal ada gitu ya? Iya, sinyal-sinyal atau keluhan-keluhan yang terabaikan. Jadi kalau seperti itu kan ketika otot dada itu mengalami suplai yang kurang ya, dia kan akan sebenarnya memberikan sinyal rasa nyeri. Nyeri itu bisa kalau kita lihat kita dengar itu sebagai angina pectoris. Angina pectoris itu bisa stabil atau tidak stabil. Jadi kalau yang tidak stabil itu onsetnya cuma sebentar, misalnya 5 menit hilang gitu ya. Seringkali kita kan mungkin Mas Ismail juga ngerasain ya, apalagi Mas Ismail ini kan olahragawan gitu ya. Mungkin pernah merasakan kayak nyeri dada yang sifat enggak lama gitu ya. Nah, orang akan melihat itu mungkin kram otot aja gitu ya. Terutama ini diderita untuk yang 40 tahun ke atas. Nah, Mas Ismail umur berapa nih sekarang? Saya sekarang kelahiran 81, berarti masih 28, Dok. 28 ya. Plusnya banyak. Iya. Saya 43, Dokter. 43 ya. Baru memang 43 ya. Baru. Iya. Jadi memang kalau saya kan olahraga saya kan gym, Dok. Kan gitu ya. Jadi kan kita ini banyak sekali kegiatan yang biasa kita latih ya kan. Ada chest, kemudian shoulder, sama back itu. Biasanya kalau kita main chest itu kan memang yang kita paksakan otot yang ada di dada ini, Dok ya. Memang setelah kita berlatih chest itu kayaknya ya kalau bahasa gymnya itu ngepam gitu, Dok. Spasme gitu ya. Iya, jadi ada fase spasme. Cuman kan itu kan pada saat kita latihan chest saja, Dok ya. Cuman kan kita nggak sering muncul cedut-cedut yang ataupun sinyal-sinyal mengarah ke jantung ke gitu, jantung Dok. Ya. Nah, ini kalau dulu itu rasanya seperti tertusuk gitu ya, tembus ke arah belakang punggung, kemudian menjalar ke bagian tangan kiri ataupun ke bagian leher seperti tercekik. Jadi orang dengan angina pectoris itu bisa seperti yang dia seperti orang sesak napas gitu ya. Gitu ya, Dok. Cuma kalau itu durasinya pendek kan enggak terlalu yang kok cuma gini ya gitu ya. Dan sekarang lebih ke arah yang kalau kita merasakan yang discomfort ya, kok nggak enak ya rasanya, kok kayak ketindih beban berat ya. Nah itu hal-hal itu seperti itu harus mulai waspada. Terutama yang mereka yang 40 tahun ke atas. Jadi diarahkannya kita sering mengedukasi pasien untuk ayo mulai nih ya, nanti perlu cek nih ya, cek and recheck gitu ya. Terus habis olahraganya kalau misalkan itu biasanya lari 5-10 kilo dikurangi atau diganti dengan kardio, jalan kaki, jalan cepat gitu ya, Dok ya. Betul, karena kalau sudah ada keluhan seperti itu kita harus memang lebih memilih ya. Sebenarnya walaupun pada teman-teman atau pasien-pasien yang tidak ada keluhan pun kita juga membagi ya. Jadi olahraga itu berdasarkan umur juga gitu ya. Mungkin kalau pada waktu kita umur 20 tahun ya anything lah ya bisa dikerjakan gitu ya. Iya semua ya, Dok ya. Iya, karena memang kondisi badan tuh fit optimal semuanya. Semua gitu. Organ tubuh juga optimal gitu ya. Nah, pada waktu sehingga kita mau naik gunung, mau lari, mau modelnya yang olahraganya bersifat kompetitif monggo aja gitu. Tapi ketika itu sudah bergeser ke 30-an, nah mulai nih kita perlu saring. Nah, apakah memang tubuh kita itu mampu? Jadi sifatnya itu dikondisikan ya Mas ya, sesuai dengan kemampuan tubuh kita. Nah, ketika umur 40, ya kan, kalau misalnya umur 40 tidak overweight gitu ya, karena kan kita memilih itu dasarnya juga banyak nih.
Kalau kayak Mas Ismail, wah tubuhnya masih Sebentar, Dok, tinggi badan sebentar. dan berat badannya Tak masih benerin dulu, karena proporsional masalah gitu ya. tubuh saya harus kelihatan perfect gitu. Iya, dan Mas Ismail kan terlatih ya. Iya, Ibarat kata alhamdulillah. dengan olahraga yang rutin dan terlatih. Ini pemilihan olahraganya yang lebih ke arah kardio, kemudian yang lebih kompetitif, misalnya bersepeda dengan kecepatan tertentu, oke lah ya, Oke Mas ya. Ian gitu. Tapi ketika seseorang itu umur 40 tahun ke atas dengan proporsional tinggi badan berat badan itu sudah tidak sesuai, artinya overweight gitu ya, otomatis dia harus lebih memilih lagi Iya, nih iya. ya, Tentang karena dengan olahraganya, beban Dok, ya. berat badan yang besar, otomatis beban terhadap penyangga-penyangga tubuh seperti pinggul, lutut ya, itu kan otomatis sudah lebih ya Iya, berat betul, bebannya gitu ya. Maka mungkin akan dipilihkan olahraga-olahraga yang sesuai. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwasanya umur itu tidak bisa Tidak bisa menipu. dibohongi. Iya. Oh iya, Dok, ini kan bagi ya semuanya ya, termasuk sahabat Brawijaya, mungkin untuk pagi mereka kan punya aktivitas baik itu kerja ataupun sekolah ataupun kuliah kan Iya. gitu, Dok ya. Iya. Nah, sedangkan mereka itu bisanya olahraga itu di malam hari, Dok. Ya. Nah, kalau saya baca sekilas sih, Dok, dengan adanya matahari itu tenggelam, berarti otomatis sebisa kita itu olahraga ataupun aktivitas itu kita mengurangi. Nah, ini kan waktu tidak ada buat mereka. Bisanya olahraga itu Pada malam dilaksanakan hari. malam. Baik itu futsal, habis itu badminton, itu kan sering, Dok. Iya, Nah, betul. bahkan banyak yang ya kejadian yang tidak diinginkan Iya. setelah melaksanakan Kegiatan olahraga. kegiatan olahraga itu, tahu-tahu dia meninggal gitu, Dok. Karena Iya. mungkin ya apa ya, Dok ya, malam itu kan, Dok ya. Itu Sebenarnya gimana, bukan Dok? masalah malam ya, Mas ya, tapi kita mulai melihat tidak secuplik ya, tapi keseluruhan pada waktu aktivitas kita dimulai. Iya kan? Nah, pada waktu pagi kan teman-teman ini berkata sudah energinya full ya. Fresh ya. Full, fresh. semuanya itu dipakai untuk bekerja ya. Kemudian dengan sisa tenaga yang ada sebenarnya ya, kalau saya lihat ya, ini di luar asupan loh ya. Kita nggak belum bicara asupan dan sebagainya. Apakah memang selama mulai pagi sampai matahari mulai terbenam ini dengan kegiatan yang full, tubuh dipakai dengan porsi yang luar biasa, kemudian stresnya juga luar biasa. Apakah juga asupan untuk tubuh kita ya, makanan itu apakah memang cukup ya? Terus kemudian masih lagi ditambah berolahraga ya. Saya yakin kalau teman-teman yang usia 30 tahun ya, atau yang 40 tahun ke bawah, pasti olahraganya masih yang high ya, Mas ya, seperti mau badminton, mau futsal ya. Saya yakin mereka nggak bermainnya nggak yang low Iya, ya, pasti juga pasti. high. Nah, dengan sisa energi yang ada ya kan. Nah, ini tubuh sebenarnya mampu enggak gitu. Oh, Ya, kembali memang lagi sih ya. karena orang Indonesia kan berbeda dengan orang luar negeri ya. Betul, Kalau orang luar betul. negeri memang kalau kita ini terbiasa yang pagi bekerja, malam rest gitu kan ya. Nah, kalau ini ibarat kata full 100%, nah 3/4-nya kita beraktivitas tanpa kita mengurangi rest. Nah, ini pasti kan mungkin awal-awal nggak masalah, tapi ini kan akumulatif akhirnya. Iya, iya. Iya kan? betul. Pagi bekerja, terus setiap hari dia akan sorenya berolahraga, dan itu kan akumulatif Iya. seperti itu terus bertahun-tahun. Nah, apakah tubuhnya memang mampu gitu? Nah, Ya. kembali lagi kan gitu, Dok ya. Ya, jadi ibarat kata tubuh itu dipaksa untuk melakukan kegiatan yang lebih dari porsinya. Tapi asupan Iya. kurang. Tapi Nah, asupan kurang. nah, ini kita Restnya bicara- juga kurang kan otomatis. Nah, itu yang akan bisa menimbulkan keluhan-keluhan yang seperti tadi, mulai nyeri dada dan sebagainya, sampai akhirnya terjadilah misalnya serangan jantung. Iya. Seperti Sedangkan kita aja kalau nge-gym asupannya wah luar luar biasa, biasa itu, ya, Dok. Mas ya, pasti ya. Iya. Bisa telur berapa butir tuh, Mas? Saya satu hari biasanya 7, Dok. Waduh. 7, setelah itu belum lagi dada ayam. Nah, ya. Nah, terus- Itu porsi proteinnya Iya. tinggi banget itu Terus soalnya. habis itu belum lagi yang sayur-sayuran kayak brokoli itu. Iya. Nah, itu kita campur semuanya, Dok. Putihnya telur itu 7, terus kemudian dada ayam, brokoli sama selai selai kacang. Saya tambahin 1 pisang. Oh, Itu iya, kita
jus. Iya, saya nggak bisa bayangkan rasanya iya, gitu. nggak bisa bayangkan tapi bisa membayangkan hasilnya kan gitu Dok ya. Iya, iya, hasilnya terlihat soalnya. Iya, jadi gini Dok, ini kita bicara asupan kan. Zaman sekarang generasi Gen Z kan gitu ya Dok ya. Ini gak usah jauh-jauh Dok. Putra putri saya pun di rumah juga seperti itu. Banyak sekali kan kalau kita lihat di luar ya, di pasar-pasar itu beraneka ragam makanan kan gitu ya. Mulai dari warnanya yang merah, hijau, kuning, bahkan ada yang ungu. Nah, itu kan kita tidak tahu itu apa campuran yang ada dalam makanan itu Dok. Nah, sedangkan Gen Z yang saat ini kan dia tidak mikir sampai sejauh itu Dok. Nah, tahu-tahu ya kita lihat di sosmed kita kan banyak anak yang masih kecil sudah cuci darah. Nah, apakah bisa Dok dari makanan tersebut sampai anak kecil sampai bisa cuci darah seperti itu Dok? Ya, itu sangat bisa banget ya saya bilang ya, karena memang generasi yang sekarang ini adalah generasi yang semuanya mudah gitu ya kesannya ya. Instan ya. Jadi kalau dulu kita tuh makanan harus menunggu di dapur, orang tua memasak ya dengan yang natural gitu ya, low fisin ya, rendah, mungkin juga rendah garam ya. Nah kalau sekarang karena semua serba mudah, terus kemudian serba mager ya, males gerak gitu kan ya. Nah maka semuanya serba by touch ya. Nah, kalau saya mau pesen apa gampangnya ya, atau keburu-buru gitu ya kan, pesen makanan A, makanan B, makanan C dengan mereka yang siap saji ya, dengan cepat saji itu pengolahan yang dengan pemanasan tinggi ya, menimbulkan juga dengan gula yang tinggi. Nah terus kemudian makanan-makanan yang dikemas ya kan, sifatnya yang frozen ya, dengan packaging yang tidak fresh ya kan, itu kan ditunda semua, itu masuk freezer semua. Terus kemudian mau berangkat baru digoreng dan sebagainya. Nah ini kan mengandung pengawet juga yang tinggi. Nah kemudian kalau kita lihat makanan-makanan yang ya itu tadi yang Mas Ismail sebutin, warnanya itu beraneka ragam ya. Ya kalau ini yang dipakai bahan makanan pewarna makanan dari bahan makanan, memang untuk bahan makanan. Tapi kan ada yang pernah kita baca atau kita pernah lihat ya, supaya meminimalkan kos pembuatan makanan. Nah dipakailah untuk pewarnanya dari pewarna pakaian. Nah terus kemudian juga sekarang ini lagi tren yang rasa. Ya kan, rasanya yang sangat menggugah selera dan sangat berkompetitif ya. Biasanya kalau masuk dalam satu restoran, ini mau pilih, mau tanyainnya gini, mau level berapa gitu. Itu kesukaan saya dokter. Oh gitu ya. Iya. Ternyata Jadi, sama ya. Saya ini sukanya pedas, asin, ya. Terus banyak. Nah di tempat saya itu Dok ya, di tempat saya itu kalau kita bicara level ya Dok ya, saya paling suka makanan ini, tapi memang bahaya Dok. Tapi saya gimana? Saya suka namanya seblak. Nah, seblaknya itu sudah langsung ya terbayangkan ya, karbohidrat dan karbohidrat again gitu. Dok, kalau sudah kena itu, ini kan warning untuk saya sebenarnya dan untuk keluarga saya juga, apalagi sahabat Brawijaya yang lagi lihat kita nih Dok ya. Iya betul. Bahwasanya ya kandungan yang ada di dalam makanan tersebut sebenarnya nggak ada itu namanya yang disebut sehat itu nggak ada. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna ya. Iya. Sekarang apa itu yang cuman apa? Ya hanya rasanya pedas dan asin. Iya, rasanya sedangkan gurih. Di situ ada namanya kerupuk. Kerupuknya setengah matang. Itu kerupuk mentah, habis itu dimasak seperti itu. Nah itu kan sangat berpengaruh sekali dengan yang namanya lambung kita, usus kita kan gitu ya Dok ya. Karena kalau saya baca, walaupun saya bukan dokter kan, sedikit banyak saya kan membaca gitu Dok, bahwasanya kalau makanan-makanan seperti itu diolah lagi di dalam usus atau di dalam saluran pencernaan kita. Saluran pencernaan itu kan
nggak mudah gitu loh, Iya, Dok. Itu betul. kan nanti akan berpengaruh juga dengan organ yang lainnya kan Iya, gitu, Dok, iya, ya. iya. Nah, kalau yang organ lainnya itu numpuk, otomatis takutnya nanti kena di ginjal itu, Iya, Dok, ya. iya. Jadi yang tadi saya sampaikan itu mulai dari komponen yang ada dalam makanan tersebut, ya, yang cenderung karbohidrat tinggi ya. Sekarang karena terus kemudian juga bahan-bahan pengawet, kemudian pewarna dan bahan-bahan yang ditambahkan yang lain ya, rasa dan sebagainya. Nah, ini nih yang membuat pada anak-anak sekarang nih Mas ya, itu lebih ke arah cabi-cabi ya. Cabi itu, Nah, iya. udah mereka mager gitu ya, malas gerak Iya. gitu kan. Terus kemudian mulai pagi hari bangun pagi yang dilihat adalah HP, nanti di sekolah juga HP lagi, pulang ke rumah juga HP lagi, mereka nggak ada fase untuk olahraga dan restnya kurang. Kemudian konsumsi yang konsumsi ya makanan yang mereka Makanan, ya. konsumsi adalah yang mengandung karbohidrat tinggi yang membuat mereka overweight iya. ya. Kemudian dengan bahan-bahan kimia yang cukup tinggi. Nah, sekarang kalau kita lihat dengan karbohidrat yang tinggi, banyak anak-anak sekarang itu yang mulai diabetes. Nah, itu Nah, benar, Dok. tidak hanya orang tua ya sekarang ya. Kalau dulu kan orang tua, Ya, Dok, ya. kalau dulu kan Sekarang mungkin 50 tidak tahun ke pandang atas, usia. bergeser 40 tahun ke atas, ini Iya. bergeser 30 tahun. Nah, sekarang anak-anak juga terancam dengan diabetes yang dini. Nah, kalau misalnya mereka menderita diabetes yang lebih dini, organ pankreasnya mereka lebih rusak lebih awal gitu ya. Kan kita tahu bahwa penyakit diabetes ini nyerangnya banyak, multi organ. Jadi nggak hanya ke saraf ya, kesemutan itu tidak hanya itu. Karena dengan gula yang tinggi otomatis aliran darah itu jauh lebih lambat ya kan. Otomatis nyampe ke kaki itu kan lama ya, yang bagian perifer. Nah, makanya sering timbul rasa kesemutan, rasa panas ya. Nah, lama-lama kan bisa neuropati dan neuropati diabetikum ya, yang bisa pada saraf, bisa pada organ-organ yang lain, termasuk pada ginjal. Nah, akhirnya pada anak-anak ini bisa menderita gagal ginjal akut lebih awal. Kemudian belum lagi ditambah dengan komponen-komponen zat-zat yang tadi, yang kimia-kimia tinggi itu juga akan mempercepat kerusakan daripada Ginjal, organ-organ ya. kita. Iya. Jadi ya memang ada korelasinya antara kok sekarang anak-anak banyak cuci darah, iya. Ya. Coba kembali lagi ke zaman-zaman kalau kita ke desa ya, ada kita jumpai seorang tua yang sampai umur 80 tahun dia masih bisa ke ladang, dia masih bisa beraktivitas. Ketika kita tanya, oh makanannya apa? Loh, kalau kita mah nggak macam-macam. Tempenya dari pasar dibakar, iya kan? Iya. Mungkin karena mereka sudah terbiasa dengan rasa itu, mereka nggak peduli dengan rasa gurih, rasa pedas gitu ya. Nah, tapi itu ternyata lebih membuat mereka lebih sehat ya. Jadi organ mereka jauh lebih lama gitu ya. Kan kita bisanya menghemat organ ya Mas ya. Betul. Oh iya, ini, bukan Dok. mengganti organ. Nah, ini yang tidak kalah penting nih, Dok. Nah, supaya kita ini tidak mudah sakit, Dok. Ya toh? Yang harus kita lakukan ini apa nih, Dok? Apakah perlu kita ini melakukan semacam medical check up, Dok? Nah, ini kan kalau di TNI, ya kan, di TNI ini kan ada namanya medical check up secara berkala kan, gitu. Betul. Itu penting nggak bagi kita? Penting banget. Penting banget ya, terutama nih lagi-lagi nih ya, kalau saya ibaratkan gini, kalau kita punya mobil ya 5 tahun aja, kira-kira mobilnya Mas Ismail kalau 5 tahun itu pasti ada yang keluhan-keluhan nggak Mas? Iya, ada. Iya kan, mulai mungkin remnya, radiatornya, ya kan. Kalau misalnya rusak bisa diganti, ya kita beli di bengkel selesai. Lah kalau organ kita, nah itu beli di mana itu? Oke, makanya kalau saya lebih sedang dengan istilah menjaga atau mencegah ya, itu lebih baik daripada mengobati gitu kan ya. Jadi kita membuat organ-organ kita itu lebih awet. Nah, supaya lebih awet ya otomatis kita harus tahu nih kondisi-kondisi organ tubuh kita dengan melakukan general check up. Ya luar biasa di TNI ini kan difasilitasi ya Mas ya. Setiap 6 bulan sekali 6 bulan ya, untuk anggota itu melakukan general check up. Ya itu dimanfaatkan supaya beliau-beliau tahu kondisi saat ini saya seperti apa nih.
dan kemudian baru bisa memapping nih olahraga apa yang harus saya lakukan, jenis makanan apa yang saya harus makan. Nah itu gitu kan ya, Dok, ya? membuat kita tidak hipertensi ataupun yang sekarang ini kan yang paling banyak kan hipertensi, diabetes ya Mas ya. Itu tidak kita alami dengan cepat ya gitu. Mantap. Jadi memang harus penting itu, Dok ya. Iya. Cuma kan masalahnya, Dok, masalahnya ini kan sebagian orang ya, kita nggak bicara semuanya, sebagian orang itu dia akan merasa takut kalau misalkan melakukan ketahuan namanya iya, takut ketahuan. Loh, aku ternyata punya sakit ini. Iya. Itu gimana itu? Ya Dok? mungkin konsepnya yang harus dirubah ya Mas ya. Memang harus kita harus ya. Makanya Dok, ya? Ditanamkan lebih baik mencegah daripada mengobati kan betul, gitu ya. betul. Preventif lebih bagus lah ya. Dengan seperti itu kan kita preventif. Karena kalau kita menunda, nanti jatuhnya udah parah. udah komplikasi, udah parah gitu ya. Maka kita akan mengeluarkan biaya lebih besar, pengobatannya juga akan lebih lama, kemudian pengobatannya juga akan lebih sulit gitu ya. Nah, karena ketakutan di awal bahwa kita sakit A, sakit B, sakit C gitu. Jadi gitu. paradigmanya aja yang dirubah bahwa lebih baik di awal kita mengetahui sehingga diobati lebih cepat dengan kemungkinan yang lebih baik ya. Jadi masa hidup yang lebih panjang dibandingkan kita terlambat untuk melakukan pengobatan. Oh, jadi gitu, Dok ya. Iya. Ya, kembali lagi kan kalau misalkan kita tahu berarti olahraga ini saya nggak boleh. Berarti saya harus memilih olahraga yang lain. Jadi kita bisa makanan mapping kan Mas ini, ya. Saya nggak boleh karena saya sakit ini. Berarti saya harus menghindari makanan ini dan cari makanan yang lain. Jenis yang intinya lain. gitu, Dok ya. Iya. Seringkali kan gini, ketika kita ini kebetulan pasien ya, seringkali mengeluhnya gini, "Dok, masa kalau saya diabetes saya tidak boleh makan makanan yang ini ya gitu ya, nggak boleh makanan yang macam-macam." Sebenarnya prinsipnya adalah bukan tidak boleh makan gitu, tapi mari dipola makanannya. Karena memang kondisi yang sekarang tidak sama dengan yang dulu. Organnya yang sekarang ibarat kata kerjanya tinggal separuh ya. Kalau dulu masih optimal 100%. Nah, kalau ini separuh, otomatis bukan tidak boleh makan. Misalnya, "Dok, saya pingin anggur," boleh? Iya kan? Tapi siapa bilang nggak boleh? Tapi kalau ibu makannya sekilo, langsung ya nggak boleh, ya kan? "Dok, masa saya nggak boleh makan nasi?" Boleh. Ya, mau nasi kuning, merah, hijau, hitam ya. Apalagi sekarang kan banyak sekali karbohidrat yang tanpa kalori ya. Iya, betul. Nah, yang di pasar tuh banyak. Nah, boleh. Cuma kalau lagi dahar, kalau lagi makan ya porsinya diingat. Ya, porsinya udah bagus, seperempat ibarat kata seperempat piring misalnya. Tapi setiap jam makan. Ya nggak benar juga gitu kan. Ya, jadi tinggal dipola porsinya, jamnya. Nah, lebih disiplin lah ya untuk menentukan jenis jam makanannya. Boleh kok. Ya, jadi tidak usah stres ya. Buat yang sudah mungkin saya kok ada mulai ke arah diabetes ya, tidak usah stres. Ya, pokoknya mulai belajar mempola dengan kondisi yang sekarang gitu. Ya, luar biasa. Ini pertanyaan terakhir nih, Dok. Ya. Ini sahabat Brawijaya pasti juga penasaran nih. Nah, pertanyaan penutup mungkin bisa disampaikan nih, Dok. Dan dijelaskan kepada kita semuanya, Dok. Hidup sehat ini kan sebenarnya mudah ya, Dok ya. Cuman kan kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Betul. Mau apa enggak. Sedangkan kita di sini, Dok, di TNI ya, terutama di Kodam 5 Brawijaya, semua fasilitas yang namanya olahraga itu lengkap. Iya. Baik itu pengen lari ada stadion, ada, pengen gym ada tempatnya, kolam renang juga ada. Kolam renang ada. Nah, kembali lagi nih, Dok. Ini kok banyak yang males ini. Mungkin bisa disampaikan kepada sahabat Brawijaya, Dok. Biar terbuka hatinya gitu, Dok. Baik, sehat itu pilihan.
Iya nggak sih? Iya, Kan kembali betul. ke masing-masing. Sehat itu pilihan, bahagia itu pilihan ya. Jadi mari semuanya memilih gitu ya. Saya mau sakit lebih dini atau mau sehat ya, bahagia, kaya gitu ya. Nantinya kalau Tuhan panggil masuk surga gitu kan Mas ya. Nah, iya. Idaman semua Idaman orang gitu semua ya. orang, Dok. Nah, Iya kan? untuk itu jadi perlu disiplin ya. Disiplin untuk menjaga pola hidup. Pola Iya, hidup iya. ini kan banyak ya, mulai pola makan ya, kemudian pola kerja ya, kemudian pola berolahraga ya, kemudian pola ini apa namanya, kebiasaan-kebiasaan, mempola kebiasaan-kebiasaan yang ya kalau saya bilang ya, misalnya kebiasaan merokok ya, Iya. ya. Sebenarnya itu jadi kontroversi ya. Betul, betul. Ya, tetapi kalau di dunia kesehatan ya sebaiknya tidak merokok, Iya. gitu ya. Mau tidak mau hal itu akan pengaruh ke organ pernapasan ya. Iya. Nah, bagaimana kita mempola hidup kita dengan disiplin. Gitu, Dok ya. Nah, kemudian bagaimana kita mempola stres kita, ya kan? Mungkin secara fisikly kita sehat, tetapi pikiran kita Nah. gitu ya, stresnya tiap hari ya. Nah, itu juga tidak sehat. Kemudian bagaimana kita mengatur hubungan kita dengan keluarga, ya, untuk pola sosialnya. Kemudian juga beribadah ya Mas ya. Iya, ibadah itu yang paling utama ya, Dok Beribadah ya. ya, kedekatan kita dengan Tuhan. Kemudian juga yang cukup penting adalah pola istirahat. Oh, itu Ya. ya. Itu minimal berapa jam itu? 8 jam. 8 jam Ya, Dok ya. nanti itu kan bisa terbagi ya kalau memang kita seseorang dengan seperti Mas Ismail kan aktivitasnya banyak, Iya. targetnya banyak, ya bebannya banyak. Nah, tapi ya hanya Mas Ismail yang tahu, nggak mungkin kan saya mengatur gitu Iya, ya. betul, betul. Mas Ismail yang tahu bagaimana mengatur pola istirahatnya. Ya kan, mau setelah saya harus selesai jam 7, setelah itu saya rest atau bagaimana ya. Ini tergantung rekan-rekan semua atau sahabat sehat semua. Karena kembali lagi yang tahu diri kita ya diri kita sendiri. Iya, betul. Luar biasa memang narasumber kita kali ini. Ya baik, demikianlah pembahasan kita hari ini tentang cara hidup sehat bersama Dr. Elina M. Hakes. Terima kasih dokter Sama-sama Mas Ismail. atas wawasan dan tips berharganya. Dan untuk Anda sahabat Brawijaya, semoga informasi ini bermanfaat dan bisa segera Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan saya Muhammad Ismail beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birawa Anuraga.